Yang di sana udah lamaran, Fuji udah punya pacar juga, jadi nggak usah rempong deh komentarnya. Lagian nggak ada yang sedih juga, Fuji juga nggak sedih. Hola netizen yang tercinta, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said menggelar acara lamaran pada Minggu 23 Juni 2024. Acara tersebut turut dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Keluarga Gen Halilintar kompak menemani Thorik Halilintar untuk melamar Alia Mas Said. Reza Artamevia, ibunda Alia Mas Said, juga menyaksikan momen istimewa sang putri. Ia menyumbangkan suara emasnya pada acara tersebut. Thorik mantap melamar Alia karena tidak ingin berlama-lama dalam hubungan yang tidak jelas ujungnya. Ia juga sudah yakin dengan sosok Alia. Alia menyebut dirinya mampu menjalin komunikasi yang baik selama berpacaran, sehingga banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan baik. Thorik juga menjadi sosok yang bisa mendorong Alia lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Alia yakin memilih Thorik sebagai pasangannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, setiap pesta itu pasti ada yang ngomongin, pasti ada yang ngomongin ya. Selamat sebelumnya buat Thorik dan Aal untuk tahap awal dalam dirinya untuk selalu bersama sampai dihalalkan ya, dianggap sah. Nah, saya baca-baca dari tadi loh guys ya tentang pernikahan ini. Dibilang wah ayahnya kok datang tapi waktu lagi Aurel enggak, terus si Aurel dikasihani, nggak usah dikasihani, sekarang Aurel itu bahagia. Kalau dulu kalau nggak salah ya ayahnya Thorik itu lagi sakit ya. Randy Pangalila berhasil menang dari KKJ. Waduh, bahkan pertandingan semalam dimenangkan oleh Renpang dengan 1 ronde. Waduh. Di awal pertandingan Renpang sempat jatuh berkali-kali akibat serangan KKJ yang bertubi-tubi. Basic dari KKJ ini sendiri adalah seorang atlet Muay Thai yang berhasil mendapatkan medali emas PON di tahun 2021. Walaupun udah diserang bertubi-tubi sama KKJ, Renpang sendiri bisa bangkit padahal dia ini udah sempet jatuh 2 kali. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata dia berhasil membalikan keadaan dengan spinning back kicknya yang berhasil mengenai perut dari KKJ atau sepertinya kena ulu hati dari KKJ. Akhirnya Renpang sendiri berhasil menang secara TKO dari KKJ di ronde pertama. Gua pribadi tetap salut sih sama dua-duanya, dan pertandingan semalam menurut gua keren banget sih. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih soal pertandingan Beyond Combat semalam? Jagoan kalian ada yang menang nggak nih? Karena dia lagi pelukan sama cowok, tapi ada kata dul bahwa Aal itu adalah anak baik ya, jadi harus memang ada loh kata-kata yang dipegang bahwa Aal itu matre ya, berbeda dengan Fuji. Tapi buat saya sih ya, kalau jodoh mah mau ngomong salah apapun ya memang dasar jodoh aja. Tapi kalau nggak jodoh ya bisa aja putus ya guys ya. Tapi ini syukurlah mereka udah pada tahap lamaran. Kan ada yang juga ngomongin mengenai seserahan guys, dibilang wah banyakan endorse, padahal memang kalau artis memang buka-buka endorse ya guys, lumayan sih ngurangin biaya pernikahan ya. Tapi tas-tas seserahan yang diberikan Thorik itu nggak main-main ya guys. Ada channel harganya 114 juta ya, jadi ada beberapa tas. Saya nggak terlalu nyimak banget ya guys, Anda boleh lihat beritanya. Dan yang membuat haru adalah ketika dilamar ya, Aal tuh sampai menangis ya. Mungkin aja satu dia ingat ayahnya ya kan. Sempat juga Thorik tuh minta izin lewat foto ya, foto Aji yang sedang tersenyum ya. Bagaimanapun juga cinta pertamanya Aal itu adalah bapaknya, tapi semoga Thorik jadi cinta yang terakhir ya. Dan yang paling sebelnya adalah ketika Fuji diungkit-ungkit, padahal Fuji nggak ada ngapa-ngapain. Dibilang Fuji lagi sedih lah, atau lagi apa sih malam minggu. Aduh, kenapa sih selalu nyenggol Fuji gitu dengan para fansnya, padahal Fuji nggak jenggol-jenggol mereka, dia sedang happy ya guys. Memang ya namanya jodoh ya guys ya. Sejak katanya Thorik sejak 2 minggu kenal, dia yakin bahwa Aal itu jodohnya. Tapi ada juga komentar netizen guys, alah bilangnya jodoh sekarang, besok-besok kagak. Gak ada yang tahu ya guys. Jangan diambil hati ya Thorik, semoga tetap selalu langgeng sama Terus kehadiran Angelina Sondak kok duduk di belakang ya. Memang kalau Angelina Sondak ya guys,
kan ibu sambung. Kalau Reza Artamevia kan memang ibu ibu kandung ya. Tapi waktu zamannya Aurel, Ashanty dengan Kade itu duduk di depan loh guys. Nggak tahu lah, saya nggak mau komentar banyak, Anda saja yang menduga-duga guys ya, atau memikirkannya. Ya memang pernikahannya Alia itu bukan cuma Aal yang haru, tapi Angelina Sondakh juga haru guys, sampai meneteskan air mata ketika nama Adjie Massaid diucapkan berulang kali. Ingat ya kata netizen, Angelina Sondakh itu bukan mantan, istri asli, istri sah, ibu sambung yang baik. Wah, positive thinking. Jadi kalau saya pikir sih, kalau mungkin ya di belakang itu mungkin ada pembicaraan dengan orang ya guys, supaya nggak mengganggu ya guys ya. Kita positive thinking ya guys. Itu pembicaraan seputar lamaran Aal dan lamaran Thorik ke AA. Semoga dilancarkan ya menjelang sahnya. Itu saja dari saya. Salam. Nah guys, ini dia 3 hal dari Alia Massaid kenapa dia menerima lamaran dari Thorik Halilintar nih guys. Yang pertama nih guys, jadi Alia tuh ngerasa bahwa kalau obrolan antara dia sama Thorik itu cocok banget, dan mereka itu sering banget deep talk guys. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu deep talk itu apa, jadi Alia ngerasa kalau dia dan Thorik itu obrolannya tuh dalam banget dan bisa membicarakan semua hal guys. Bahkan nih guys, dalam zaman waktu mereka masih pacaran, setiap malam itu dia sama Thorik sering banget yang namanya sleep call nih guys. Kayak anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, sleep call sama deep talk guys. Yang kedua gitu ya guys, Alia Massaid ngerasa bahwa Thorik ngedorong Alia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih positif. Dan ini merupakan calon suami yang diidam-idamkan seorang Alia Massaid guys. Kebayang dong guys, kalau misalnya Thorik bisa mendorong Alia untuk menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih berguna, dan lebih produktif. Itu menunjukkan bahwa Thorik merupakan pria yang memiliki tanggung jawab dan bisa membawa Alia ke hal-hal yang lebih baik dan positif nih guys. Yang ketiga adalah Alia Massaid ngerasa bahwa Thorik itu bisa masuk ke keluarganya Alia Massaid dan support banget ke keluarganya Alia nih guys. Bahkan nih guys, Thorik itu emang sangat suka banget sama keluarganya Alia Massaid. Dan Thorik bilang juga pada saat lamaran hari ini nih guys, dia bilang bahwa dia jatuh cinta dengan Alia Massaid, dengan semua atau apa yang ada di dirinya Alia Massaid beserta dengan keluarganya Alia Massaid juga nih guys. Bahkan baik keluarga yang udah dikenalkan secara langsung maupun keluarga yang diceritain sama Alia Massaid, dalam hal ini gitu ya, Mas Adjie Massaid yang adalah bokapnya Alia Massaid. Jadi banyak banget nih Alia Massaid cerita tentang bokapnya Alia Massaid. Jadi nih menurut Alia Massaid, Adjie Massaid itu adalah cinta pertama Alia Massaid zaman waktu dia dilahirkan sampai dia berumur masih kecil sampai remaja nih guys. Bahkan Thorik pun bilang gitu ya, semoga nih Alia Massaid menjadi pelabuhan terakhir untuk dia menjalani bahtera rumah tangga nih guys. Oke guys, gimana pendapat kalian terkait dengan alasan dari Alia Massaid menerima lamaran dari Thorik Halilintar? Gue udah tahu, gue udah duga pasti hari ini TikTok sama IG-nya Fuji tuh rame dengan komentar-komentar yang gak jelas dari fans-fansnya dia sama mantannya dulu. Sorry banget gue komentar lagi kali ini karena gue tuh pernah di posisinya Fuji. Gue dibilang gue belum move on pada saat mantan gue udah punya pacar lagi, padahal kayak gak ada urusan sama gue. Yang di sana udah lamaran, Fuji udah punya pacar juga, jadi nggak usah rempong deh komentarnya. Lagian nggak ada yang sedih juga, Fuji juga nggak sedih. Kenapa gue komen? Karena digituin tuh bete banget, kayak nggak penting jir buat gue. Apalagi kalau kitanya udah punya pacar lagi. Aduh, apa itu masa lalu? Udahlah, fans-fansnya Fuji sama mantannya dulu move on. Lagian ya, kalau misalkan emang lu fansnya Fuji beneran, mendingan kalian dukung dia sama pacarnya sekarang deh, nggak usah sakut-pakutin mulu sama masa lalunya. Soalnya kagak ada yang menyesali dan sedih juga. Kan udah kelihatan, udah sama-sama bahagia sama pasangan masing-masing juga. Jadi nggak usah ngerusuh deh di sosial media orang. Males tau bacanya.